Haha. Ya. Tes. Ini merah, orang merah. Gak usah pemik, ambil nanti. Recording. Aku tak mengerti apa yang ku rasa, tak pernah begitu hebatnya aku mencintaimu lebih dari apa meski kau takkan pernah tahu. Aku persembahkan untukmu, aku relakan hatiku padamu. Bersama seribu bahasa dan hati untuk bicara. Baru ku sadari cintaku begitu tinggal 100 meter lah. Aduh, itu aja dia. sisi hatimu yang bertemu dalam hebat hingga akhirnya kau pun mau. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah tahu. Dan. Bukan dan. Ayo ke laut. Ayo. Karena mobil ayo, karena mobil. Ayo motor tadi antarkan wae.
terakhir ku tak mata indah di bawah bintang tenggelam hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu namun kau bilang sahabatku gelombang hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya, kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencinta lebih dari dia. Ku ingin merebutmu dari sahabatku. Engkau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Ini cek ini nggak bunyi cek.
Bukan sesuatu yang sebuah angin sangat tak cukup waktu berlalu cepat berlalu suratku Terima kasih. Nge, nge, cik, 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 cik. Oh. Sudah. Lanjut apa sudah? Oke. Aduh. Baik, seminar kita hari ini akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, selamat sore. Salam komunikasi. Selamat datang saya ucapkan kepada sahabat komik, peserta seminar jurnalistik, The Challenge of Being a Journalist. Terima kasih yang sudah bersedia hadir di acara kita pada hari ini. Sebelum kerangkaian acara selanjutnya, saya ucapkan juga terima kasih kepada narasumber kita yang sudah bersedia hadir, yang akan memberikan materinya kepada kami semua. Selamat sore dan selamat datang. Terima kasih juga kepada Rempah Lawas yang sudah memberi kesempatan dan kelancaran kepada acara kami ini. Buat teman-teman semua, diperkenan jika ingin memesan menu yang ada di sini juga, kami persilakan dengan senang hati. Acara ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang mana mengusung tema The Challenge of Being a Journalist, yang artinya tantangan menjadi seorang jurnalistik. Baik, langsung saja saya sebutkan rangkaian acara yang akan kita jalani. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dari Ketua Umum dan Ketua Pelaksana. Dan yang ketiga, acara inti yang mana akan ada materi yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, yang akan dipandu oleh moderator kita, Saudara Kemal. Dan ada yang terakhir juga, penutup, serta nanti ada juga break time dan akan dihibur langsung live akustik. Langsung saja sambutan dari Ketua Umum, yang mana akan disampaikan langsung dari Saudara Muhammad Tala. Kepada Saudara Muhammad Tala, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Atalazada Bandia, selaku Ketua Umum Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi, mengucapkan terima kasih banyak kepada, terutama kepada teman-teman yang sudah hadir sebagai peserta, baik itu offline atau offline, online atau offline, dan juga berterima kasih banyak kepada media partner, ada Apa Kabar Palembang, Sumsel 24, dan Wal Berita, dan juga kepada media support, Rempah Lawas sudah memfasilitasi tempat. Terima kasih banyak. Dan juga terima kasih kepada narasumber, ada
Bung Erwin dari jurnalis iNews TV, ada Bung Wirangga dari jurnalis Detik Sumsel, dan ada juga Bung Muhammad Moem dari Ketua Advokasi Aji Palembang. Terima kasih kepada ketiga narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk membantu jalannya acara. Terima kasih banyak kepada narasumber. Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman dan peserta. Harapan saya di kegiatan hari ini semoga dapat berjalan lancar, tidak ada hambatan, dan juga mungkin pesan untuk teman-teman yang di online terlebih dahulu untuk mengaktifkan kameranya, tidak melakukan tata tertib sesuai dengan yang sudah diberitahukan di dalam grup oleh ketua pelaksana, dan juga kepada peserta offline untuk dapat menyaksikan selagi saat narasumber menyampaikan materi. Sekian kata sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi telah menyampaikan. Dan langsung saja kita sambut juga kata sambutan dari Ketua Pelaksana kita, Saudari Sila. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Yang terhormat, saya ucapkan pada Kak Erwin sebagai jurnalis iNews TV. Yang terhormat kepada jurnalis Detik Sumsel, Bapak Wirangga, dan yang terhormat kepada Bapak Muhammad Muslim sebagai Ketua Advokasi Aliansi Jurnalis Independen Palembang. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada media partner, diantaranya Wow Berita, Sumsel 24, dan Apa Kabar Palembang. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Rempah Lawas yang sudah memfasilitasi acara kami pada sore hari ini. Dan saya ucapkan selamat datang untuk peserta yang telah berkenan hadir di tempat ini dan juga yang sudah bergabung melalui via Zoom. Saya selaku Ketua Penyelenggara mengucapkan terima kasih dan berharap materi yang akan disampaikan oleh narasumber nanti bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Adapun kegiatan pada sore hari ini diikuti oleh 30 peserta, baik yang offline maupun online. Dan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, saya menghimbau untuk teman-teman semua tetap memakai masker, menjaga jarak, tetap memakai masker dan menjaga jarak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dari acara ini, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu ini sudah cukup. Waktunya ini sedang azan. Ada yang kita mendengarkan azan terlebih dahulu.
Dadah guys, hati-hati jumpa abang ya. Baik teman-teman semuanya, kita langsung ke acara inti yang mana akan kita dengarkan materi dari narasumber kita di sini sudah hadir. Selamat datang Kak. Yang langsung akan dipandu oleh moderator kita, Saudara Kemal, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sahabat komik, senang rasanya komik ini telah ciwakan edukasi dan informasi kepada cek. Nah, kali sore ini kita akan mengangkat seminar The Challenge of Being a Journalist, yaitu tantangan menjadi jurnalis. Dengan saya Kemal Nugraha sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya dengan Erwin, beliau merupakan jurnalis iNews TV. Senang rasanya bisa ketemu kembali, udah lama. Dan tengah yaitu Bung Wira sebagai jurnalis Detik Sumsel. Cek. Oke, terima kasih. Kemudian yang terakhir kepada Bung Moem sebagai Ketua Advokasi Aliansi Jurnalis Independen Kota Palembang. Selamat sore, Bung Moem. Baiklah, untuk sahabat komik dimanapun berada, sebelum kita memulai pada perbincangan tentang mengenai jurnalis, sesuai dengan tema kita akan menampilkan sedikit materi, yaitu menampilkan cuplikan tentang jurnalis.
Oke, sahabat komik, itulah tadi sebagai cuplikan sedikit tentang mengenai jurnalis. Saya kembalikan kepada Bung Wirangga. Bung Wirangga, kenapa sih Bung menjadi jurnalis sebagai profesinya? Mungkin ada tantangan yang sendiri untuk sebagai jurnalis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Wirangga atau biasa dipanggil Wira. Saya jurnalis di media online Detik Sumsel. Ya, kalau untuk pertanyaan tadi, ya tantangannya itu sebagai jurnalis sebenarnya tantangan yang harus kita hadapi, yang pertama yang pastinya itu kita harus memiliki keberanian dahulu kayak gitu. Nah, karena untuk jurnalis itu awal modalnya itu kita harus berani. Ketika kita sudah berani, ya kita tinggal menjalani dengan pembelajaran apa yang kita dapatkan kayak gitu. Mungkin itu aja yang menurut saya tantangan pertama yang harus kita hadapi sebagai jurnalis kayak gitu. Mungkin kenapa sih bisa jadi jurnalis itu karena apa? Mungkin karena dari awal sudah Oke, kalau pertama kali jadi jurnalis atau apa sih yang membuat saya ingin jadi jurnalis? Kalau apa sih yang membuat saya ingin jadi jurnalis, ya bagi saya kalau jurnalis itu asik kayak gitu. Pekerjaannya itu jalan kayak gitu. Mencari pemberitaan, memiliki banyak teman kayak gitu. Dan yang paling penting itu ketika kita jadi jurnalis, meskipun kita mendapatkan ilmunya sedikit-sedikit, tapi kita mendapatkan banyak ilmu. Jadi banyak ilmu meskipun sedikit-sedikit. Ya itu alasan yang membuat saya memang menyukai jadi jurnalis. cek satu. Tes. Nah, mungkin dari itu mungkin ada sih modal sebagai jurnalis itu sebagaimana? Sebagai apa? Dan awal dari apa? Ya kalau modal awal kita jadi jurnalis itu yang pastinya selain kita harus memiliki keberanian, yang kedua modal kita nih memiliki rasa keingintahuan yang besar. Karena ketika kita ingin menjadi jurnalis, yang pasti kita harus memiliki keingintahuan yang besar melalui pertanyaan-pertanyaan apa yang kita gali yaitu. Yang pasti kan setiap apa yang ingin kita dapatkan, kita rasa ingin tahu kita pasti ada kan. Apa sih kayak gini? Kenapa sih? Ya, yang kedua kita harus mencari narasumber yang tepat. Itu modal awal menjadi jurnalis, kita harus memiliki rasa keingintahuan yang besar. Baik, terima kasih Bung Wira. Mungkin saya kembalikan kepada Bung Erwin. Apa sih pendapat sebagai Bung Erwin itu menjadi jurnalis? Pendapatnya sebagaimana dan apa? Oke, mungkin perkenalan dulu mungkin ya. Nama kakak Erwin, kakak dari seorang jurnalis dari iNews TV mungkin. Orang jurnalis. Mungkin pendapat kakak kan untuk seorang jurnalis itu tuh suatu pekerjaan yang sangat asik tanpa mengenal waktu. Untuk waktu itu tuh nggak ada keterikatan. Mungkin pagi, bisa siang, bisa sore atau itu tergantung dari keinginan kita. Mungkin yang menjadi tantangan sebagai Bung Erwin seperti apa? Mungkin tantangannya, jujur kakak tipikal orang yang pemalu. Di sini seorang jurnalis itu dituntut harus berani. Di situ kakak harus menempatkan diri kakak, harus bisa keluar dari zona kakak, dari seorang Erwin yang pemalu, harus berani berhadapan dengan banyak orang. Gitu. Berarti bermula dari pemalu menjadi keinginan ya, sebagai jurnalis. Saya kembalikan kepada Bung Wirangga. Mengenai perbedaan jurnalis antara media online kemudian media TV. Sebenarnya itu perbedaan
Terima kasih. Buka masker nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oke, kalau untuk membedakan jurnalis TV online atau cetak kayak gitu kan. Jadi kita menyebutnya itu media online, elektronik, cetak kayak gitu kan. Iya. Nah, sebenarnya itu sama aja. Kenapa saya bilang sama? Karena untuk teknik awal dengan ilmu seperti itu, pembelajaran itu sama. Karena yang pasti yang pertama harus kita pelajari yaitu 5W 1H. Ya, mungkin saya online wajib mengutamakan itu kan. Mungkin Bung Erwin juga sama 5W 1H. Tapi yang membedakannya mungkin kalau kita online gitu. Ya online dia berbentuk tulisan untuk di tanda kutipnya. Gitu. Nah, tapi kalau di itu online ataupun cetak ya. Tapi kalau dia mungkin di TV itu mungkin dia kalimat langsungnya atau tanda kutipnya itu melalui video wawancara langsung gitu. Mungkin kayak gitu membedakannya. Tapi kalau untuk teknik atau gimana cara pengerjaannya mungkin hampir sama ya kayak gitu. Baik. Apa sih keuntungannya jadi jurnalis itu selain yang tadi dijelaskan kan menjadi ilmu untuk kita sendiri. Selain itu apalagi Bang? Mungkin jadi keuntungan seorang jurnalis. Ya, kalau yang pasti selain kita mendapatkan banyak ilmu meskipun cuma sedikit-sedikit, keuntungan kita jadi jurnalis ya pasti kita memiliki jaringan ya. Jaringan itu dalam artian relasi atau teman baru, yaitu baik itu dari narasumber ataupun dari rekan-rekan jurnalis lainnya gitu. Kemudian ya keuntungannya enaknya kayak gitu, kita dituntut ke lapangan meskipun kita dituntut dengan pemberitaan, tetapi kebebasan yang beraturan itu yang kita dapatkan. Gitu. Kita bebas, namun kita tetap mengikuti aturan. Aturannya seperti apa? Ya aturannya ya kita harus dalam kebebasan kita wajib untuk melakukan tugas kita yaitu mencari berita. Dan berita itu dicari, dibuat, dan diangkat ketika dia layak untuk dipublikasikan kayak gitu. Nah itu sangat menarik sekali Bang. Nah, terutama nih sahabat komik, masuk juga salah satu dari mahasiswa ilmu komunikasi di universitas masing-masing. Mungkin bisa nggak mahasiswa itu menjadi seorang wartawan untuk sendirilah? Oke, kalau untuk jadi jurnalis atau wartawan itu ya semua orang bisa sih. Yang pasti dia harus memiliki dulu keinginan, kemauan, dan keberanian. Karena bagi saya sendiri secara pribadi, untuk menjadi jurnalis itu kita bagaikan belajar nyetir mobil. Kenapa saya bilang belajar nyetir mobil? Karena itu bisa dipelajari melalui kursus kalau menyetir mobil, dan itu bisa dipelajari secara manual. Kita autodidak atau sendiri kayak itu. Yang pasti keinginan kita, keberanian kita untuk bisa. Itu aja sih. Semua orang bisa kok. Dan di bidang jurnalis juga berbagai jurusan baik itu bahasa Indonesia, hukum, ekonomi, lulusan universitas, lulusan ekonomi, pendidikan atau apa semuanya beragam. Jadi kan kalau kita lihat aja dari jurusannya, dari ilmu yang didapatkan yang beragam aja berarti semua orang bisa. Tinggal dia melalui pendidikan atau dia autodidak itu tergantung dirinya sendiri kayak gitu. Artinya pendidikan yang bukan termasuk ilmu komunikasi bisa menjadi jurnalis gitu Bang ya? Semuanya bisa, tapi ya mungkin lebih bagusnya kayak gitu ketika ilmu komunikasi ingin menjadi jurnalis dan dia memang terarah kayak gitu dari kemampuan apa yang didapatkannya di kampus. Baik, terima kasih Bung Wira. Mungkin ini agak sedikit ya, tentang mengenai alat menjadi jurnalis itu belum tentu ya. Saya pengen dengar cerita dari Bung mengenai kok bisa jadi jurnalis gitu. Mungkin dari lulus apa bisa jadi jurnalis. Saya kembalikan pada Bung Erwin. Oke. Kita kembali lagi, seorang jurnalis itu enggak harus mereka harus jurusan apa mungkin kan. Yang penting ada niat dan kemauan. Contohnya kakak fakultas teknik sipil. Tapi kok bisa turun terjun langsung ke
jurnalis itu. Dikatakan tahu? Ya enggak. Dikatakan ada basic ilmu dari seorang jurnalis? Enggak. Sama sekali enggak. Malah basic kakak itu nol sama sekali. Kok bisa jadi jurnalis? Tapi karena keingintahuan, pengalaman itu yang paling penting. Jadi menurut kakak tuh pengalaman itu yang paling guru yang paling penting dalam kesuksesan kita itu. Kita Benar. Benar. mungkin kita mungkin sahabat komik kita akan jeda sebentar. Insya Allah akan ditampilkan musik. Setelah ini kita akan lanjut kembali dengan berbincang dengan para narasumber jurnalis. Oke, tadi kita sudah mendengarkan beberapa sharing dari kakak-kakak yang sudah hadir di sini, narasumber kita. Langsung saja, ini juga ada hiburan sembari break time kita dari Aban. Harapan kami persilakan. Cik, cik. Jangan tanyakan perasaanku jika kau pun tak bisa diingat. Aku selalu menantimu. Semua sungguh ini tidak adil. Bukan maksudku menyakitimu, namun tak mudah untuk melupakan cerita panjang yang pernah aku lalui. Meyakinkan saja raguku. Pergi saja engkau pergi dariku. Biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah, hatiku hanya tak siapkan luka. Beri kisah kita sedikit waktu. Semesta mengirim dirimu untukku. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Hidupmu sebuah pilihan, tapi hati bukan untuk dipilih. Hanya setengah dirimu hadir.
setengah lagi untuk dia. Pergi saja engkau pergi dariku, biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap terluka. Beri kisah kita sedikit waktu, semesta mengirim dirimu untukku. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Bukan ini yang ku mau, yang lucu apa kau datang. Rindu tak bisa diatur, kita tak pernah mengerti. Kau dan aku menyakitkan. Pergi saja engkau pergi dariku, biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap terluka. Beri kisah kita sedikit waktu, semesta mengirim dirimu untukku. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Di waktu yang salah. Boleh tepuk tangannya dulu buat teman kita yang sudah tampil hari ini. Baik, kembali lagi kita ke narasumber kita yang nanti akan langsung dipandu oleh Kemal lagi. Silakan. Terima kasih kepada Aban dan Regita yang sudah menghibur pada teman-teman komik, sahabat-sahabat komik dimanapun berada, di Zoom maupun yang berada di studio. Baik, tadi saya akan melanjutkan kisah tadi kan menarik tentang Bung Erwin, bermula dari seorang fakultas teknik, kemudian bisa menjadi seorang jurnalis. Kalau bahasa Palembang itu banting setir, ya kita istilahnya itu banting setir, yang harusnya mungkin bekerja sebagai di bidang teknik dan ini bisa masuk di bidang komunikasi, kok bisa kan? Saya kembalikan kepada Bung Erwin, kok bisa segitunya bisa nyampe jadi jurnalis? Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman yang ada di sini maupun di Zoom. Terima kasih. Oke, pertama-tama mungkin kakak terjun ke dunia jurnalis ini di tahun 2012. Tepatnya kemarin masih masih kuliah semester akhir. Kakak kerja kemarin, awal pertama kali kakak kerja ialah di Muba TV di Sekayu. Kakak basicnya sebagai reporter. Ada pengalaman? Tidak ada. Bisa nulis? Tidak bisa juga. Cuma bisa nulis biasa kan. Untuk menciptakan sebuah cerita naskah itu sangat sulit. Pertama-tama kan karena kita belum memahami, basic nggak ada di situ sama sekali. Bener. Tapi secara
seiring berjalan waktu, karena kita sudah terjun di jurnalis itu, satu hal, saat kita sudah terjun ke dunia apapun itu, dunia pekerjaan kita itu, nikmati, jalani, dan pelajari apa-apa yang kita harus dapatkan. Benar. Selama pandemi seperti ini nih, Bang, kita kan sebagai jurnalis tentu pasti akan wawancara, bertemu dengan narasumber, dengan apa yang kita akan liput. Tentu itu akan menjadi terjadinya kerumunan mungkin ya. Gimana sih cara jurnalis itu berliput di masa pandemi seperti ini? Oke. Mungkin di saat pandemi saat ini kan, cara seorang jurnalis dalam mengantisipasi memperkecil penyebaran virus COVID-19, yakni dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, gunakan masker, tetap jaga jarak, hindari dari yang namanya kerumunan. Kalaupun tidak bisa, sebisa mungkin kita untuk menghindari dari kerumunan tersebut. Artinya kita harus tetap menjaga diri sendiri, termasuk Benar. juga memakai masker dengan ketat. Saya akan bertanya cek. Baiklah, saya akan bertanya dengan Bung Wira. Mungkin selama menjadi seorang jurnalis, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu dari kapan dan mulai kapan kok bisa jadi jurnalis, dan tantangan yang terberat ketika meliput ke lapangan. Nah, itu menjadikan penasaran bagi kami mahasiswa ilmu komunikasi yang melihatnya begitu. Setiap kita membuka medsos atau membuka koran, TV, selalu ada berita, baik itu tengah malam, subuh, siang, itu selalu ada 24 jam. Dan bagaimana sih seorang jurnalis itu bisa ada waktu untuk meliput? Sekian. Oke, mungkin ini menarik sih ya. Awal mulanya itu, kenapa sih saya ingin menjadi jurnalis itu di tahun 2016. Nah, di mana saat itu menurut saya ya mencari pekerjaan itu masih susah kan di tahun 2016, dan ada tawaran. Tawaran itu tawaran teman yang memang dia jurnalis, mau nggak sih jadi jurnalis? Nah, nanti saya pikir-pikir dulu, saya bilang kayak gitu. Nah, dan suara kiri, suara kanan itu banyak bisikan. Bisikan itu yang ada dari teman, wah susah nih jadi jurnalis. Wah, nanti waktunya bakal panjang dan memakan waktu yang banyak itu, dan harus siap. Nah, bagi saya secara pribadi, ketika kita ingin mencoba sesuatu, kita harus mencoba dahulu. Jangan pernah kita hanya mendengarkan. Nah, lebih baik mari kita coba dahulu, baru kita samakan dari apa yang kita dengarkan. Dan ketika saya melangkahkan untuk menjalani sebagai profesi jurnalis itu, saat saya jalani, ya bagi saya nikmat. Kenapa kenikmatan sebagai jurnalis itu? Satu, kenikmatan kita ini dapat bekerja secara bebas dan beraturan. Dan kita bisa ke sana, kita bisa ke sini, bertemu si A, bertemu si B, gitu kan, dan mendapatkan ilmu yang beragam-ragam, sehingga kita dapat mengembangkan diri kita menjadi lebih siap kayak gitu kan. Nah, dan kedua, kenapa asiknya itu jadi jurnalis? Dan seperti yang kata Mas Kemal tadi bilang, pemberitaan itu kadang hampir 24 jam selalu ada gitu. Nah, saat kita jadi jurnalis itu, disitulah kita dididik atau kita ditempa untuk menjadi seorang yang profesional. Kenapa profesional? Karena ketika kita diberikan tugas, yang kita laksanakan, yang kita lakukan hanya untuk berkata siap, siap, dan siap. Nah, ketika kita berbicara siap, di situ kita telah memiliki tanggung jawab, memiliki suatu hal yang harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Dan ketika itu terbiasa, menjadi suatu kebiasaan kita, dan disitulah kita, insya Allah kita akan menjadi seorang manusia yang profesional dan selalu menjalankan tugas dengan semaksimal mungkin. Dan itu. Terima kasih Pak. Siap gitu ya, sebagaimana kayak tentara. 24 jam itu harus siap.
bahkan mengucapkan kemarin 25 jam sebagai jurnalis seperti tentara siap kapanpun dimanapun dan bagaimanapun gitu ya. Mungkin ada pertanyaan satu lagi mengenai tentang keamanan bagi seorang jurnalis itu sebagaimana, sebagai apa, dan juga jaminan sebagai jurnalis itu sebagai apa. Cek. Nah mungkin sebagai tantangan atau sebagai wadah hukum sebagai seorang jurnalistik atau payung hukum sebagai orang jurnalis itu di dalam lapangan atau ketika wawancara liputan di luar seperti apa? Nah, mungkin saya akan bertanya kepada Bung Moem sebagai Ketua Advokasi Aliansi Jurnalistik Independen Kota Palembang. Silakan Bung Moem. Oke, selamat malam ya. Langsung aja. Untuk jadi jurnalistik itu memang sebenarnya profesi yang sangat menarik. Jurnalistik itu profesi yang memang benar-benar menimbun pahala. Karena yang namanya jurnalis itu adalah mengabarkan tentang apa kabar Palembang, apa kabar Indonesia. Jurnalis itu adalah kontrol sosial, jurnalis itu adalah kontrol pemerintahan. Artinya, setiap kali melakukan kontrol sosial dan memberikan kabar, kerap terjadi yang namanya itu konflik terhadap jurnalis itu sendiri. Tapi tidak perlu takut. Kenapa tidak perlu takut? Karena seorang jurnalistik itu dia melakukan action di lapangan, dia melakukan sesuai dengan kode etik seorang jurnalis. Kode etik jurnalis itu adalah dia tidak seperti medsos. Medsos lihat saja medsos. Medsos itu dia di-post misalnya di Instagram dengan berita yang separoh. Terus heboh. Terus ada lagi misalnya ada kejadian seperti ini dibuat heboh. Itu bukan kabar. Makanya kondisi Indonesia hari ini sangat butuh yang namanya jurnalis. Karena jurnalis adalah tempat pembenaran daripada hoax-hoax yang terjadi di media sosial. Nah, kembali di jurnalis tadi adalah pengimpunan dilakukan oleh jurnalis, dia benar-benar ada di lokasi. Dia benar-benar melihat kejadian itu nyata. Ibaratnya dalam teknis penulisan itu ada 5W 1H, tapi realnya kejadian itu memang ada, bukan berita hoax, dan kejadian itu dari jam, tanggal, dan juga si jurnalis itu tidak membuat berita itu berdasarkan opini dia. Misal, dia buat, walaupun dia tahu nih, kejadian itu seperti ini, dia bikin menurut pendapat dia. Tidak. Jurnalis itu tidak membuat opini dia, tapi dia mencari saksi mata, tapi dia mencari orang yang jadi narasumber, yang benar-benar layak, yang benar-benar sesuai dengan kondisinya itu seperti apa. Misalnya kejadiannya itu di jalan, di situ ada abang-abang tukang beca sebagai saksi. Iya, abang-abang tukang beca itu bukan dia mengambil narasumber Pak RT-nya, bukan, tapi benar-benar kondisi yang ada di lapangan. Itu pertama, teknis yang namanya penghimpunan data, setelah itu teknis penulisan. Artinya jurnalis ini dia mempunyai kode etik dan dia punya sistem yang memang ketat dan juga bukan sesuatu hal yang disepelekan. Artinya ketika terjadi konflik, banyak sekali di permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat teman-teman jurnalis di lapangan melakukan peliputan. Tapi kalau memang sesuai dengan kode etik, sesuai dengan ini, biasanya itu tidak terjadi masalah. Paling sedikit ada koreksi daripada si yang berkonflik, mungkin akan dikeluarkan hak jawab bahasanya, hak jawab. Tapi beda ceritanya kalau si jurnalis itu dia tidak ke lapangan, terus dia buat berita itu ternyata tidak ada kejadiannya, dia buat berita itu beda cerita. Tapi kalau produk jurnalis pasti mereka benar-benar produk yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena sebuah produk jurnalis itu bukan karya seorang wartawan. Contoh media A, dia membuat berita.
setelah itu dia pulang ke rumah. Itu bukan berita buatan si A, tapi itu adalah produk berita dari perusahaan medianya. Artinya setelah wartawan itu melempar ke grup redaksi dan dibuat oleh redakturnya dan diterbitkan oleh medianya, itu bukan berita wartawan lagi, tapi itu adalah berita dari media itu. Artinya benar-benar safety jurnalis itu sangat aman, dan di kita juga bekerja berdasarkan undang-undang pers. Dan kita juga memang walaupun sering terjadi konflik di lapangan, jurnalis ini juga kita ada Aji Palembang, ada PWI, ada organisasi lain juga yang bisa memberikan edukasi atau memberikan advokasi untuk permasalahan-permasalahan jurnalis khususnya di Kota Palembang. Mungkin dari sendiri kan ada seperti LPE, ada ekspert, memiliki seperti ada media sendiri kan, LPM itu yang membuat berita juga, membuat karikatur. Apakah di situ ada payung hukumnya juga? Padahal tugasnya sama, seperti meliput, seperti mewawancara juga sama tugasnya. Cuman kan dia berada di kampus LPM. Kalau untuk kalangan mahasiswa, baik, sebelum menjawab seperti ini, kita akan jeda terlebih dahulu. Saya akan kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Saudara Kemal. Diinformasikan juga kepada teman-teman yang hadir offline di sini, mungkin kalau ada yang mau pesan makanan di sini boleh kami persilakan. Langsung saja ke kasir juga. Langsung bayar juga, silakan. Dan langsung saja kita saksikan penampilan dari Kak Aban lagi. Kami persilakan. Tes 1 2 3 3 2 1. Tes 1 2 3 3 2 1. Tes Gita, I love you. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawa dadaku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggam dadaku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah dadaku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggam dadaku kini juga nanti. Harapan di hatiku,
bawalah diriku selalu. Sekarang. Baik, kita lanjutkan lagi teman-teman. Untuk penyampaian materi lagi. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih atas hiburannya tadi kepada Saudara Aban. Oke, kita akan melanjuti dari pertanyaan tadi. Gimana sih LPM itu apakah punya payung hukum di mata hukum nasional Indonesia? Apakah ada payung hukumnya? Kemudian apa sih tanggapan dari Ketua Aji Kota Palembang mengenai tentang itu? Ayo, Ketua Advokasi Aji Kota Palembang. Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik ya, karena kemarin itu baru-baru ini kita ada teman-teman dari mahasiswa, itu salah satu LPM yang ada di Palembang. Dia itu terkasus tentang pembuatan karikatur. Sedikit saya cerita, itu tentang seluruh mahasiswa BEM melakukan demo, melakukan aksi terkait terkait biaya sekolah kuliah yang mereka minta didiskon karena lagi pandemi COVID. Mereka tidak sekolah seperti biasa, mereka hanya sekolah dari rumah. Mereka menganggap biaya sekolah itu harus didiskon karena merugi, keluarganya merasa merugi. Setelah berkali-kali terjadi aksi, teman-teman dari LPM ini memberikan liputan di jalan. Setelah mereka melakukan liputan itu, mereka buat karya jurnalistik yang dalam bentuk karikatur. Itu menggambarkan tentang seorang pimpinan rektor mandi dengan uang-uang yang tadi. Nah, ternyata itu terjadi konflik di sana, dan seluruh pengurus-pengurus dari LPM itu ada beberapa orang yang terancam dikeluarkan dari kampus di DU. Mereka menghubungi kita dan kita melakukan advokasi. Nah, di sini untuk LPM secara garis besar, kalau untuk di Dewan Pers memang mereka tidak terdaftar kalau di Dewan Pers. Tapi berdasarkan universitas, mereka diakui organisasi internal yang memang bergerak di bidang LPM tadi. Artinya emang dia udah diakui oleh kampusnya, itu pertama. Yang kedua, kalau berdasarkan undang-undang pers tidak mengatur yang namanya undang-undang pers itu harus jurnalis. Jurnalis itu harus perusahaan media, juga tidak mengatur. Ya, tapi di Dewan Pers memang belum ada LPM itu masuk ke sana. Tapi kalau dari Aji, kita untuk LPM di Palembang atau Sumsel, memang mereka kita bina. Memang berada di binaan kita. Nah, setelah ada laporan itu, kita analisa dan kita lakukan uji material, memang ternyata produk itu ada latar, ada dasar, bukan hoak atau bukan karena opini mereka, karena ada buah dari tadi, ada aksi, akhirnya mereka himpun dalam bentuk sebuah karikatur. Nah, di dalam jurnalistik itu bukan hanya tulisan, ada yang namanya esai foto, ada yang namanya itu komik, ada yang namanya itu feature, ada yang namanya itu tadi si karikatur tadi. Nah, setelah kita melakukan itu, alhamdulillah ternyata permasalahan itu sudah selesai.
dan tidak terjadi apa-apa. Intinya di tataran kampus mereka juga selagi mereka melakukan penghimpunan data menggunakan etika dan memang berpatokan dengan jurnalistik ya tidak masalah. Kita menilai itu mereka adalah PMPers, mereka adalah lembaga mahasiswa yang memang ibarat bahasa itu wartawannya kampus. Selagi itu kalau bagi kami dari AJI ya mereka kita akui sebagai yang berhak juga untuk melakukan peliputan-peliputan di lingkungan kampus. Mungkin satu lagi nih Bang, mengenai kode etik sebagai mahasiswa termasuk juga sebagai LPM buat teman-teman mungkin yang dari kampus lain juga kan, seperti apa sih kode etik yang harus kita lakukan dan kita harus hindari, baik itu dari cara meliput, cara kita bertanya, kemudian dari pandangan hukumnya sendiri itu bagaimana? Sebenarnya jadi wartawan ini sangat benar-benar luar biasa sih, karena kita bisa menganalisa, kita melakukan analisa kita secara benar. Kita harus mempunyai intelektual yang memang benar-benar bisa melihat dari berbagai macam sisi. Jadi menjawab dari pertanyaan moderator tadi, wartawan ini bukan membuat sesuatu itu berdasarkan opini dia. Artinya, ketika seorang wartawan datang ke lapangan, dia melihat kejadian, dia mencari narasumber untuk dikutip, dia mencari foto untuk sebagai bukti, dia mencari setelah mendapatkan itu adalah salah satu poin teknik penghimpunan data. Setelah itu dirangkum dalam sebuah tulisan atau dalam bentuk karya lainnya atau TV atau apa. Di sini maksud saya di sini artinya kita tidak menggunakan opini, itu poin pertama. Kita tidak menggunakan opini kita, poin pertama. Yang kedua, kita tidak menggunakan ya kalau selagi apa yang kita buat itu memang ada narasumbernya, kejadiannya ada dan memang sesuai dengan etika jurnalistik dan penulisan juga sesuai benar, itu saya yakin tadi tidak mungkin ada kendala, kecuali kalau terjadi yang namanya konflik. Ini beda nih, kalau kita meliput atau ke lapangan ada liputan yang memang posisinya itu konflik, kita harus melakukan capable state. Artinya kita harus mewawancara pihak B, pihak A yang berkonflik, pihak B yang berkonflik. Kita harus membuat dua wawancara. Karena jangan sampai terjadi kita membuat berita itu seakan-akan berat sebelah. Kita harus menghimpun dari si B-nya seperti apa, si A seperti ini, si B seperti ini. Artinya kita membuat berita dan menghimpun sebuah karya jurnalistik itu tidak berat sebelah. Karena kita, jurnalis, menceritakan, memberikan kabar kepada masyarakat, memberikan informasi secara masyarakat yang benar-benar nyata. Artinya harus tetap berimbang, tidak kepada satu pihak saja gitu ya. Kita harus bertanya dengan satu pihak dengan pihak yang lain. Oke, mungkin dari teman-teman yang baik dari studio maupun yang ada di Zoom ingin menanya kepada narasumber kita, dipersilakan untuk bertanya. Mungkin dari studio ada yang ingin bertanya mengenai tema kita di jurnalistik kepada narasumber. Baik, mungkin bisa maju ke depan gitu kan, mengenali siapa, kemudian mau bertanya tentang apa ke siapa. Halo, tes, cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Muhammad Al-Azad. Mungkin saya ingin bertanya kepada sumber, ada Bukta sama Bung Erwin sama
Hal so, mungkin saya ingin bertanya seputar yang dibahas oleh Bang Muslim tadi soal kode etik. Jadi untuk kesimpulannya itu kode etik itu apa sih yang paling dilarang? Tadi kan Bung Erwin sempat mengatakan bahwa seorang jurnalis itu tidak hanya menaruhkan opini, Bang ya. Ya tadi. Nah tapi biasanya itu kan ada juga apa sih yang jurnalis nakal gitu kan? Mungkin lebih ke spesifik sih apa sih yang paling jadi pantangan di dalam kode etik tuh saat menjadi jurnalis? Terima kasih Bang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnalis nakal ya. Baru denger ini. Kalau untuk kode etik itu, kalau untuk sebuah produk jurnalis itu, yang paling pantangan itu ya itu tadi, memberikan kabar bohong. Itu sangat pantang. Memberikan kabar bohong, berita hoak yang tidak terjadi. Karena jurnalis ini adalah kita memberikan kabar kepada masyarakat. Kita menggambarkan kepada masyarakat. Apapun yang terjadi kita menggambarkan ke masyarakat. Apalagi dalam kondisi COVID seperti ini, seorang jurnalis itu memang benar-benar harus menggambarkan sesuatu hal yang benar kondisinya. Nah, kalau bicara masalah adanya pertanyaan tadi tentang jurnalis nakal, itu mungkin tentang ada beberapa oknum jurnalis yang dibayar atau disuruh untuk memberitakan apa untuk diungkit biar terjadi polemik. Itu bukan lagi jurnalis, itu bahasanya. Itu sudah bahasanya itu oknum memanfaatkan media untuk keuntungan pribadi dia gitu kan. Tapi kalau emang posisinya itu emang benar-benar ada, ya kami dari Aji Palembang bisa melaporkan ke kami, atau bisa juga itu tergantung dari kasus. Kalau memang posisi sudah ranahnya pidana, itu sudah bisa dilaporkan ke polisi juga. Tapi kalau memang benar memang kondisinya itu berita dan memang kondisinya itu memang benar kejadiannya ada, paling kami dari Aji memediasi untuk pihak yang merasa dirugikan itu. Ketika dia melaporkan ke kami, kita akan ke perusahaan medianya untuk melakukan mediasi, mungkin hak jawab untuk karena ada juga sih kayak seperti itu yang datang terus mencari-cari kesalahan buat berita, tapi itu sebagian kecil. Sama aja seperti instansi lainnya ya. Ada misal kayak Polri misalnya, TNI atau apapun kan banyak juga kan yang oknumnya yang nakal. Seperti wartawan juga, bukan seluruh wartawan itu buruk, bukan seluruh wartawan itu jelek, tapi oknum yang kadang yang buat si nama jurnalis itu jadi buruk, si nama TNI itu jadi buruk, si nama Polri itu jadi buruk. Itu oknum sih. Jadi berarti merupakan oknum. Jadi seorang jurnalis nakal itu bukan mengatasnamakan jurnalis gitu ya. Artinya oknum gitu. Kan keuntungan personal melalui media yang dibayar gitu ya. Apalagi sampai ketahuan itu bisa dipecat atau dimediasi ya. Baik, untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, sahabat komik Aban, sudah bertanya kepada siapa, namanya apa, dipersilakan. Cik. Baiklah, langsung saja. Kak ingin izin bertanya Kak. Kalau kayak berita hoax itu gimana Kak? Itu kan kita yang buat, apa namanya, kayak kita yang nanya sama kayak kakak tadi, berita ini apa yang ada di kejadian itu kayak tukang beca tadi misal. Nah kita nanya, terus tiba-tiba dia tuh hoax itu, kita lah termasuk berita kayak iNews misal apa-apa itu kan Kak, di Google tuh kan ada kalau berita-berita hoax itu. Gimana Kak itu cara nanggapinya?
Jadi setahu yang pembaca berita ini, nama itu kan ada bawahnya itu ada nama Akbar Ilham misalkan pembuat berita. Nah, ternyata itu berita itu hoax, Kak. Cak mana nanggapinya? Beritanya tuh tadi kita kan nanya sama tukang beca tadi misalkan, nah tertipu berita tuh lah kita masuk ke Google tadi kan, lah tersebar lah. Nah terus uang tuh nanya, berita nih hoax itu, hoaxnya di berita itu. Ternyata tidak benar omongan si Mamang Beca tadi. Mana Kak nanggapinya? Langsung saya tanggapi ya. Tapi kalau untuk kejadian seperti itu tidak mungkin terjadi ya seharusnya. Karena kita nih kalau jurnalis itu sesuatu hal yang memang benar-benar matang. Tidak seperti admin sebuah akun Instagram yang emang posisinya min ada kejadian min post min ada kecelakaan min kebakaran min post. Ternyata kecelakaan itu memang ada tapi 50 tahun yang lalu misalnya ada. Bisa sering terjadi itu, ada berita memang ada nyata tapi ternyata berita itu udah berpuluh-puluh tahun lalu kayak apa terus heboh lagi, viral lagi, ternyata itu ini. Nah, kenapa saya bilang itu tidak mungkin terjadi? Karena seorang jurnalis dia tidak mungkin tidak, kalau bahasa kita tuh di A1, dibikin A1, dicari tahu bahwa benar-benar kejadian itu memang nyata, memang kejadian itu benar. Dan tidak mungkin kalau dia udah tahu berita itu hoax, tidak mungkin dia nyari narasumber lagi. Artinya di A1 kan di zaman dulu seringkali terjadi kalau di zaman BlackBerry dulu ada kejadian ini. Jangan aku nama dia itu. Di jurnalis dia datang ke sana, apakah itu terjadi, misalnya ada terjadi pembantaian di rumah satu keluarga meninggal, dia datang ke TKP, ternyata posisinya tidak ada, ya, atau kejadian apapun ternyata tidak ada, tidak mungkin dilanjutkan oleh seorang jurnalis itu, apalagi dia langsung mengulik ke lapangan lagi dan mencari narasumber-narasumber. Kalau dia sudah nyari narasumber, biasanya dia udah tahu, sudah memastikan si berita itu dulu, lah dipastikan, lah dapat bahan awal, dia ke lapangan, dia nanya, setelah itu dia dapat apa komentar dari mamang abang-abang becak dari satu, dan mungkin dia abang becak, tapi dia juga pasti nyari sekitar, apa ada abang bakso atau warga sekitar, misalnya abang becak nih di lapangan, kondisinya abang becaknya lagi di sini nih rumah orang. Setelah dia dapat dari rumah ini, dia biasanya nanya di rumah ini, Bu, boleh tanya Bu, Ibu kan di sekitar Bu, ini kan di rumah Ibu, dengar nggak Bu ada sesuatu? Dia bisa ngomongin, oh nggak ada kejadian, nggak ada apa-apa. Berarti si abang beca ini hoax, tidak mungkin terjadi penulisan berita. Artinya dia pasti cari eksempel-eksempel lain. Tidak mungkin sembarangan si jurnalis itu bikin berita, terus tiba-tiba ternyata dibohongi oleh narasumber atau dibohongi oleh saksi mata atau namanya, tidak mungkin terjadi. Nah ini mungkin menarik juga ya. Mungkin ada tanggapan sebagai jurnalis sendiri ya, Bang Wira. Mungkin ada tanggapan sendiri perihal yang ditanyakan oleh saudara Aban tadi. Oke, mungkin yang diistilahkan oleh Bung Muslim itu, ya seorang jurnalis yang memang benar-benar jurnalis, pasti dia lebih mengutamakan data, dokumentasi. Dan data dan dokumentasi itu adalah suatu bukti untuk kebenaran dia sebagai jurnalis. Jadi kalau suatu saat ketika karya jurnalistiknya itu sudah dipublikasi di suatu media yang terbitkannya, dan ada yang bilang bahwa oh itu hoax atau gimana. Tetapi ketika jurnalis itu memiliki data, dokumentasi, atau kekuatan untuk pembuktian kefaktaan itu, ya itulah kekuatan seorang jurnalis. Makanya jurnalis yang bertugas itu yang pasti yang awal pertama yang didapatkannya itu yang dicarinya ialah data. Baik itu data dari wawancara narasumber, baik itu data atau foto yang didapatkannya atau gambaran yang didapatkannya, itu adalah suatu kekuatan utama yang harus dipegang oleh jurnalis. Mungkin itu sih. Ini yang disimpulkan mungkin ya. Artinya seorang jurnalis menginput suatu data yang pasti melalui wawancara yang dia hasil kemudian dijadikan sebuah produk yaitu berita. Artinya memang perlu apa namanya itu harus
data yang sesuai dengan apa yang dibicarakan dengan narasumber tersebut. Mungkin satu lagi, ada lagi nih dari Zoom, Saudara Mei menanyakan kepada Bung Muim, yaitu bertanya, Kak mau bertanya, apakah memiliki keinginan untuk membuat media sendiri dan seperti apakah bentuknya? Ini bertanya dari Saudara Mei. Mungkin sebelum menjawab dari pertanyaan, kita akan break sejenak terlebih dahulu. Saya akan kembalikan kembali kepada MC. Untuk MC dipersilakan. Terima kasih saudara. Terima kasih saudara Kemal, terima kasih Kak. Baik teman-teman, kita saksikan lagi ini penampilan dari Aban. Sembari kita lihat dulu penampilannya. Boleh teman-teman untuk pemesan makanan, dipersilakan langsung ke kasir juga. Terima kasih. Cik, cik, cik. Semuanya ku berkata, mungkin yang terakhir kalinya. Sudahlah lepaskan semua. Ku yakin inilah waktunya. Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi. Mungkin saja rasa itu telah pergi. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini. Dan bila hatimu terbang, bangun dari mimpi-mimpimu. Membuka hatimu yang dulu. Cerita saat bersamaku. Mungkin saja kau kan yang dulu lagi. Mungkin saja rasa itu telah pergi. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini. Tak usah kau tanyakan lagi, simpan untukmu sendiri semua rasa yang kau cari, semua rasa yang kau beri.
Terima kasih. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat saudara kita Abah yang sudah menampilkan penampilan terbaiknya. Langsung saja kita lanjutkan lagi kepada narasumber dan moderator kita. Silakan. Oke, kasih. Oke, terima kasih. Kasih kepada cek. Oke, untuk mengulang lagi pertanyaan tadi dari Saudara Mei mengenai apakah ingin membuka media sendiri dan seperti apakah medianya mau dibuat untuk Saudara Muim, Bang Muim. Oke, saya coba jawab pertanyaan dari apa? Dari ini ya, yang ikut Zoom ya. Ya, oke, saudara siapa nih? Mei. Untuk saudara Mei kalau buat sebuah media itu sebenarnya siapa saja bisa sih buat media itu. Itu media sosial kayak Instagram atau kayak vlog-vlog itu bisa, siapa saja bisa buat media. Tapi yang jadi permasalahan sekarang ini, apakah pengen buat media, perusahaan media seperti benar-benar standar media itu ada beberapa persyaratan yang memang tidak mudah kayak gitu. Karena standarnya berdasarkan pertama ya pasti harus punya PT lah, perusahaan lah. Setelah itu kalau itu buat perusahaan standar media itu harus dilaporkan kepada Dewan Pers. Nah, Dewan Pers yang akan memberikan standar-standar apa yang akan mereka berikan setelah itu sudah di persyaratan itu sudah akan diverifikasi oleh Dewan Pers. Nah, setelah itu baru media itu resmi dikategorikan adalah perusahaan media. Karena kalau tidak diverifikasi oleh Dewan Pers itu masih bahasanya ya media biasa sih. Karena banyak juga sih di zaman sekarang media-media yang mengklaim bahwa itu adalah perusahaan media, tapi banyak juga yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers. Banyak sekali sepertinya itu. Tidak mudah karena di AJI juga kita selain advokasi kita juga memberikan pelindungan dan juga kita memberikan tentang upah layak untuk wartawan, untuk jurnalis kita juga ini ketika ya artinya ketika ada konflik di sebuah perusahaan media itu ketika si wartawan atau jurnalisnya itu dirugikan, mereka juga bisa melapor ke kami. Seperti itu. Oke, terima kasih kepada Bung Muim. Mungkin satu kali lagi dari pertanyaan yang di studio. Mungkin dari saudara kita tadi mau ingin menanyakan apa? Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang mau saya tanyakan, bagaimana sikap yang harus dilakukan seorang jurnalis dalam menghadapi pelabelan atau stereotip sebagai mana tertulis dalam kode etik jurnalistik? Mungkin lebih dipermudah lagi katanya. Oh, jadi kita tuh sebagai seorang jurnalistik itu bagaimana cara menghadapi pelabelan atau stereotip dalam kode etik
penulis kode etik jurnalistik gitu. Stereotip sama pelabelan. Oh. Itu aja. Sekali lagi, sorry Bang. Ini Bang. Mau tanya Bang. Biasanya kan kalau ada suatu berita itu masyarakat sering menganggap, oh ini pengalian isu nih, pengalian isu. Nah itu bagaimana Bang itu keadaan sesungguhnya? Apakah memang benar-benar pemberitaan itu memang benar mengalir atau memang ada tanggapan yang dianggap oleh masyarakat itu, oh pengalian isu nih, gitu Bang. Udah. Bang, begini Bang, kalau di masyarakat itu kan misalnya ada pemberitaan di TV One, di suatu media itu ada berita misalnya pembunuhan ini, oh pengalian isu nih untuk menutupi isu ini. Nah, bagaimana keadaan sesungguhnya itu Bang? Apakah benar ada atau memang masyarakat awam gitu Bang? Cek. Siapa tadi pertama nanya? Nita, itu maksudnya itu benar-benar itu dari produk dia ya. Ini menariknya kalau khususnya itu di media online ya. Media online tuh ini menariknya ketika kita udah lempar berita kita tidak bisa itu bahwa adalah berita kita, paham nggak? Karena itu udah jadi milik publik. Rata-rata diambil orang, terus diedit ulang, fotonya diambil orang. Itu sebenarnya tidak bisa, sulit sekali. Karena apa? Karena itu sudah emang udah kita sebar, itu udah milik publik. Nah kadang kalau untuk sistem itu mungkin ada sistem yang saya tidak tahu juga ya, tapi lebih ke IT gitu sih pada paling dari Google dia ketika ada bisa copy paste terlalu banyak berita yang memang sama, itu kadang dia dari sana mungkin kena label si admin IT si perusahaan lainnya, misalnya terlalu banyak dia ngambil berita orang kan. Tapi kalau untuk berita itu sendiri itu tidak bisa yang namanya kita omong ini adalah berita kita karena udah dilempar. Paling tinggal tentang si kita pembaca, kita tahu nih kita harus membaca berita yang terpercaya itu di mana, ya enggak? Artinya kita si pembaca yang ini kita nih lihat nih si media ini tidak pernah update dan medianya juga nggak jelas, kita baca di situ kan, kita tahu lah cari media mana yang memang benar-benar media memang update dan kita yakin tidak mungkin ngambil berita orang gitu, baca aja di situ gitu. Seperti itu. Tapi kalau untuk ini berita saya nggak bisa, kalau kita udah lempar udah. Tapi ada juga orang di perusahaan media dia online itu mereka melindungi dari segi IT, jadi dia seret nggak bisa di-copy, ada yang kayak gitu, seperti itu. Ada itu bahasanya itu trik-trik perusahaan media itu sendiri, tapi rata-rata bisa di-copy sih semuanya. Nah terus yang kedua siapa? Untuk Bung Aldo, teman Aldo, seperti ini ya. Kita sebagai jurnalis, kita tidak ada di ranah politik. Pada saat sebuah ada yang namanya tuh pesta politik, ketika ada pemilihan pilkada atau pemilihan apapun, wartawan itu bukan jurkam, bukan juru kampanye. Dia jadi tiba-tiba dia membela ini untuk ini, atau dia di pemerintahan dia harus menggali isu ini biar isu ini tertutup, paham nggak? Sejurnalis itu tidak kita bukan juru kampanye, kita juga bukan orang politik. Jurnalistik itu adalah jurnalistik freedom tanpa intimidasi dari pemerintahan, jujur, lugas, terpercaya, dan memang benar independen. Ternyata pada saat lagi konflik BBM naik, tiba-tiba BBM lagi naik, isu BBM naik, tiba-tiba ada isu baru, misalnya kasus yang diviral-viralin sengaja untuk menutup si
BBM naik itu. Dan akhirnya masyarakat menilai, oh ini settingan wartawan nih, biar menutup isu. Ini settingan seseorang, biar berita viral lagi BBM, kita lagi susah, BBM naik ini, biar kita nggak ributi BBM naik lagi nih. Jadi kita tiba-tiba ributin misalnya berita lain nih, yang nggak penting ini jadi heboh. Misalnya berita Denis yang ribut sama Uya Kuya gitu kan. Viral nih, kan nggak penting kan? Apakah ini penggalian isu? Nah, itu sebenarnya yang buat viral atau tidak viral, itu masyarakat, membaca. Kita, jurnalis itu hanya pemberi kabar. Palembang lagi seperti ini. Indonesia lagi seperti ini. COVID lagi parah. Protokol kesehatan. Kalau lagi ini bla 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 bla, terus tiba-tiba lagi viral ini. Terus tiba-tiba ada berita ini kita beritain juga, tetap semuanya kita beritain. Tiba-tiba berita ini ada yang banser ini nyerang misalnya kan. Oh ini tiba-tiba ini nih berita ini nggak penting nih, jadi pengalian isu, jadi viral. Terus tiba-tiba si isu tadi tidak naik lagi. Yang buat suasana itu ialah netizen, pembaca, masyarakat sendiri yang mengiring opininya sendiri. Ketika kita memberikan sajian pizza, spaghetti, terus makanan-makanan yang memang benar-benar Itali banget, terus kita masukin gado-gado, ya masyarakat Palembang pengen makan gado-gado ya tetap gado-gado. Artinya kita, si jurnalis memberikan sajian berita yang ada. Setelah itu yang tertariknya seperti apa, yang dibaca yang apa, yang viral seperti apa, itu adalah dari netizen, pembaca, masyarakat. Artinya, saya ulangin lagi, jurnalis itu adalah pekerjaan mulia. Jurnalis itu dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang membuat Indonesia damai dan membuat NKRI ini tetap bersatu, tidak terjadi apa-apa. Itu adalah teman-teman jurnalis. Ketika terjadi konflik di Papua, heboh, hampir terjadi yang namanya itu gesekan antar suku. Tapi teman-teman jurnalis bilang tidak terjadi apa-apa. Papua masih aman. Di sana, di Sabang, tidak apa-apa, tidak terjadi konflik. Akhirnya kita NKRI tetap satu dan bisa meredam yang terjadi di banyak isu-isu yang terjadi, misalnya konflik Papua terus diambil potong-potongannya, diviralin, malah masyarakat Indonesia opininya malah jadi heboh. Terus orang-orang di Papua, di seluruh daerah yang ada di Indonesia itu mereka berontak, mereka menentang, akhirnya bla 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 seluruhnya. Tapi media yang buat suasana itu menjadi damai. Teman-teman jurnalis yang di lapangan membuat Indonesia ini tetap damai. Karena jurnalis itu adalah pekerjaan mulia. Dan tidak mungkin jurnalis itu memecahkan opini, membuat opini, atau membuat Indonesia ini tidak nyaman. Banyak, misalnya, vaksin sekian, jumlah pasien sekian, jumlah yang turun sekian, terus tiba-tiba masyarakat ribut. Wartawan ini buat berita nih hoax, berita bodoh, karena posisi kemarin itu katanya vaksin itu seperti ini, kenapa tiba-tiba seperti ini? Katanya banyak yang mati, kenapa cepat banget yang turun? Paham nggak? Seakan-akan membohongi data. Katanya kemarin vaksin itu turun, sekarang yang terpapar itu naik, kok cepat banget turun? Ada lagi yang lagi viral aku baca, kenapa ada apa tuh berita tentang judulnya seperti ini, bulan Juli Agustus diprediksi COVID bakal naik, angka COVID bakal naik, ributlah masyarakat. Kok COVID bisa diprediksi? Kok COVID bisa tiba-tiba bisa dikasih tahu bakal ada ini? Teman, berita ini berita apa ini? Ini berita hoax. Saya jelaskan artinya. Yang kami bikin itu bukan karena wartawan, tapi narasumber. Narasumber yang benar-benar kredibel, narasumber yang benar-benar mempunyai data itu, dan benar-benar ketua tim gugus tugas benar-benar dari kedokteran yang mengira ketika terjadinya kerumunan di hari ini dan efektivitasnya
virus itu akan beraktif itu di bulan sekian. Makanya mereka memprediksi. Artinya seperti itu. Artinya saya kasih tahu lagi bahwa intinya apa yang dibuat oleh teman-teman wartawan itu tidak pernah untuk membuat opini baru atau membuat opini baru. Pertama, yang kedua, apa yang dibuat oleh teman-teman wartawan di lapangan itu yang seperti prediksi tadi, dia membuat itu berdasarkan komentar dari narasumber dan orang yang benar-benar berhak mengutamakan itu. Oke, terima kasih Bung Muim. Nah, ini termasuk juga upaya sebagai jurnalis, yaitu tetap update dengan kegiatan yang berlangsungnya, apalagi dengan komentar-komentar masyarakat Indonesia yang terus update, maka jurnalis itulah yang akan terus mengupdate dengan kegiatan itu. Mungkin satu kali lagi terakhir pertanyaan dari Saudara Adam dari Zoom, untuk Bung Erwin. Izin Kak, untuk Kak Erwin pernah nggak merasa takut ketika menjadi jurnalis di salah satu stasiun TV? Saat kita mungkin kita jawab dari pertanyaan siapa tadi? Adam. Adam, Oke. Saudara Adam. Ketakutan itu kita yang bangun. Jadi saat pertama kali kita, mungkin untuk saat pertama kali kita kayak kakak kemarin kan nggak ada basic sama sekali di jurnalis. Awalnya takut pasti, nggak mungkin nggak takut. Takut keramaian, takut dengan pertanyaan, takut menghadapi banyak orang. Tapi kita yang bangun, ketakutan itu kita yang membangun. Jadi berdasarkan pengalaman yang kita dapatkan dari keseharian kita, kita sendiri yang dapat membunuh ketakutan itu. Jadi seiring berjalan waktu, ketakutan itu hilang sampai dengan di titik saat ini yang di titik ternyaman kita saat ini. Itu mungkin. Oke, terima kasih kepada Bung Erwin. Sekiranya mungkin dari waktu juga sudah melampaui waktu batas. Nah, insya Allah nggak ada lagi pertanyaan. Mungkin saya simpulkan dari awal sampai sebelum pertanyaan dari teman-teman komik, teman-teman ilmu komunikasi. Jadi seorang jurnalis itu bukan berarti harus melalui dari pendidikan yang sesuai dengan basicnya, yaitu ilmu komunikasi ataupun ilmu jurnalistik. Tetapi memang berawal dari kemauan kita, tidak takut, jangan khawatir, dan optimis. Itu yang menjadikan modal utama kita untuk menjadi seorang jurnalis. Kemudian tantangan-tantangan kita sebagai seorang jurnalis, kita nggak usah takut dengan adanya sesuatu kontrak tabrakan dengan hukum, karena jurnalistik itu mempunyai wadah hukum tersendiri untuk memastikan keamanan seorang jurnalistik tersebut. Nah, mungkin dari awal sampai akhir dari acara inti seminar tantangan menjadi seorang jurnalistik, saya sebagai moderator terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada saudara. Terima kasih kepada saudara Kemal. Teman-teman, semoga apa yang disampaikan sama narasumber tadi bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa diambil yang positifnya juga, banyak hal yang kita pelajari dari narasumber kita. Baik, selanjutnya ini akan ada cindera mata buat narasumber kita. Untuk Bung Erwin Setiawan, selaku jurnalis iNews TV, dan Bung Wirangga, jurnalis Detik Sumsel, dan Bung Muhammad Muslim, Ketua Advokasi AJI Palembang. Dan untuk perwakilan pemberian cindera mata, saya persilakan buat Ketua Pelaksana untuk memberikan cindera mata kepada Bung Erwin Setiawan, selaku jurnalis iNews TV.
Tes. Mulai. Mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirku. Baik, pemberian citra mata kedua kepada Bung Wirangga sebagai jurnalis Detik Sumsel yang langsung akan diberikan kepada Ketua Umum Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Tanyakan padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kau tak kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Beri tepuk tangan kalian teman-teman. Dan pemberian citra mata kepada Bung Muhammad Muslim selaku Ketua Advokasi Haji Palembang yang akan langsung diberikan kepada Wakil Ketua Umum Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu. Ku akan pulang semua kerinduan. Diberitahukan juga kepada Ketua Pelaksana, Ketua Umum untuk foto bersama pada narasumber kita. Tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam catatanmu. Kau katakan padaku saat ini ku ingin hangat pelukmu. Belai lembut kasihmu takkan ku lupa selamanya.